Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel sigma.com, khususnya di sesi belajar biologi bareng Kak Sarah. Pada video kali ini, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman harus pahami dulu perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Di sini ada dua gambar. Sebelah kiri adalah contoh makhluk hidup, yaitu seorang anak. Di sebelah kanan ada contoh benda mati, yaitu sepeda motor. Nah, apa sih perbedaan antara kedua benda ini? Kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita bisa menemukan perbedaan yang sangat fundamental antara makhluk hidup dengan benda mati, yaitu adanya sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki sel. Benda mati tersusun atas molekul. Nah, sel ini juga tersusun atas molekul, tapi sel memperlihatkan berbagai macam fungsi kehidupan. Kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, organisme seperti manusia, tumbuhan, dan hewan kita sebut dengan organisme multiseluler. Artinya apa? Multi artinya banyak, seluler artinya sel. Berarti sel yang ada di dalam tubuh manusia atau hewan dan tumbuhan itu jumlahnya sangat banyak, berjuta-juta. Dan sel ini memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, di otak ada sel yang namanya sel saraf atau neuron. Lalu pada otot ada sel otot atau miosit. Terus di jaringan lemak ada sel adiposit atau sel lemak. Semua sel di sini memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Tapi ini cuma contoh aja ya teman-teman. Aslinya banyak sekali jenis sel yang lainnya yang tidak bisa kita bahas di video ini. Nah, ini kan pembahasan dari organisme multiseluler. Berarti ada lawannya ya, Kak? Iya, betul sekali. Selain ada organisme multiseluler, ada juga organisme uniseluler atau kita sebut atau organisme yang terdiri hanya dari satu sel. Uni artinya satu, seluler artinya sel. Nah, biasanya organisme uniseluler ini adalah organisme yang tingkatannya masih rendah, contohnya bakteri, lalu alga, lalu jamur, dan lain-lain. Nah, di gambar ini sendiri nama spesiesnya adalah Paramecium. Jelas ya, teman-teman? Kita sekarang masuk ke inti dari video ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pokok ada 7. Yang pertama adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Lalu bergerak. Selanjutnya adalah ekskresi atau mengeluarkan zat-zat yang toksik. Selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Dan yang terakhir adalah iritabilitas atau memiliki respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, ini kalau kita bisa bikin cerita nih ya teman-teman. Jadi manusia itu makan, makhluk hidup itu makan, lalu makanannya itu akan dirubah menjadi energi melalui proses respirasi. Nah, energi itu akan digunakan ya untuk tumbuh kembang, ya untuk bergerak, ya untuk reproduksi. Dan setelah energi itu selesai digunakan, sisa-sisa dari makanan tersebut akan dibuang melalui proses yang namanya ekskresi. Gitu ya. Nah, sekarang supaya teman-teman gak gampang lupa, Kak Sarah bikin singkatan nih. Singkatannya adalah sesi ira tumbang, Rita mager repot. Sesi itu ekskresi, ira adalah respirasi, tumbang adalah tumbuh dan berkembang. Rita itu adalah iritabilitas,
mager, makan dan gerak. Dan yang terakhir reproduksi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nutrisi atau membutuhkan makanan. Setiap hari makanan yang teman-teman makan mengandung nutrisi yang akan diubah menjadi energi. Nutrisi sendiri dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada nutrisi yang makro atau makronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contoh, karbohidrat, lemak, lalu protein. Nah, lawannya adalah mikronutrisi. Mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Selanjutnya, yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia, proses respirasi ini melibatkan organ yang namanya paru-paru. Atau pada organisme lain sesuai dengan habitatnya, misalnya ikan menggunakan insang dan seperti itu ya teman-teman. Tapi pada manusia dan hewan darat, kita memerlukan paru-paru untuk proses bernafas. Jadi di paru-paru ini oksigen udara yang kita hirup ini akan masuk dari hidung, lalu akan disalurkan ke paru-paru melalui trakea. Di paru-paru sendiri ada organ yang namanya alveolus, yaitu tempat pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, O2 yang dibawa oleh udara masuk ke dalam paru-paru ini akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung dan pembuluh darah. Nanti di sel-sel yang ada di bagian tubuh yang lain, oksigen ini akan dibakar dan menghasilkan energi. Pada tumbuhan, selain mereka menghasilkan fotosintesis, mereka juga perlu bernafas. Karena semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi yang kita sebut dengan ATP. Ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan, proses tumbuhnya ini kita bisa lihat ya, dari kecambah, kemudian bertambah besar, lama-lama daunnya akan bertambah banyak. Ini yang kita sebut dengan tumbuh. Pada manusia juga seperti itu. Kita awal mulanya dari embrio, kemudian menjadi fetus, atau lalu lahir menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, lalu bertambah terus hingga besar. Nah, sedangkan berkembang, apa itu yang disebut dengan berkembang? Berkembang adalah proses pematangan fungsi. Jadi misalnya manusia yang tadinya belum bisa baca, belum bisa tulis, belum mengerti apa-apa, lama-lama dia akan memiliki kecerdasan. Lama-lama dia akan memiliki kemampuan yang lebih. Misalnya jadi bisa baca, jadi bisa menulis, kemudian jadi bisa bereproduksi. Yang keempat adalah ekskresi. Ekskresi adalah suatu proses pembuangan zat-zat yang toksik. Pada manusia, organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi adalah yang pertama, ginjal. Ginjal ini akan mengubah urea, mengeluarkan urea ke dalam urin atau air kencing. Yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru yang seperti tadi Kak Sarah udah jelasin adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi paru-paru mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Yang ketiga adalah liver atau hati. Hati ini mengubah zat beracun pada tubuh yang kita sebut dengan amonia menjadi urea. Nah, nanti urea ini akan masuk ke pembuluh darah dan akhirnya dia sampai ke ginjal, lalu dikeluarkan ke urin.
Nah, yang keempat adalah kulit. Kulit mengekskresikan keringat sebagai selain untuk menurunkan temperatur tubuh, juga untuk mengeluarkan zat-zat garam dalam tubuh. Pada tanaman juga terjadi proses ekskresi melalui pintu gerbang pada daun yang kita sebut dengan stomata. Pada sel yang uniseluler, proses ekskresi terjadi melalui proses eksositosis. Ekso artinya exit atau keluar. Sitosis artinya sel. Jadi di sini kalau kita bisa lihat di dalam selnya ada kantung-kantung atau vesikel yang dia berisi zat yang sudah tidak digunakan. Lalu zat ini akan menyatu dengan membran sel dan mengeluarkan isinya keluar ke lingkungan. Namanya eksositosis. Lanjut ya, yang kelima adalah reproduksi. Reproduksi ini adalah proses penambahan organisme untuk melanjutkan kelangsungan hidup spesies tersebut. Jadi supaya manusia ini nggak punah, supaya suatu spesies nggak punah, mereka melakukan reproduksi. Ya contohnya manusia ya, manusia berkembang biak, bereproduksi, menghasilkan keturunan. Begitu pula dengan hewan. Nih contohnya adalah ayam. Kalau manusia adalah mamalia, dia bereproduksi dengan cara melahirkan atau vivipar. Sedangkan unggas dan amfibi bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Jadi di sini ayam contohnya akan menghasilkan telur. Di dalam telur ini ada embrio atau bakal calon individu. Lalu embrio ini akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan berkembang besar menjadi ayam dewasa, kemudian akan bertelur lagi. Nah, pada tanaman proses reproduksinya itu melalui bunga dan biji. Ada juga tanaman yang tidak memiliki bunga dan biji, tapi kita tidak bahas di video ini ya. Pada video ini kita bahas tanaman yang berbiji dan berbunga saja. Nah, ini contoh awalnya adalah dari buah. Buah ini mengandung biji, yang bijinya ini kalau keluar dan tumbuh di medium yang tepat, dia akan berkecambah menjadi tanaman. Lalu tanaman ini akan membesar dan menghasilkan bunga, kemudian terjadi proses penyerbukan dan akhirnya menjadi buah lagi. Lalu yang keenam adalah bergerak. Kalau manusia, kita bisa lihat dan kita tahu ya, kalau gerakan manusia itu terlihat. Manusia bisa berjalan, manusia bisa melakukan gerakan-gerakan yang memang terlihat. Nah, gerakan ini juga dialami oleh tanaman, tapi relatif tidak terlihat. Tanaman bergerak, contoh gerakannya adalah gerakan akar dan gerakan daun, pertumbuhan akar dan pertumbuhan daun. Akar pada tanaman akan cenderung bergerak ke arah bawah atau ke arah bumi. Kita sebut dengan nama geotropisme. Tropisme artinya gerakan, geo artinya bumi, geografi, geologi, geotermal gitu ya. Geo itu artinya bumi. Sedangkan daun-daun yang ada di ranting ini cenderung bergerak ke arah datangnya sinar matahari, atau kita sebut dengan fototropisme. Tropisme artinya gerak, foto artinya cahaya. Nah, yang terakhir nih, yaitu iritabilitas atau sensitivitas. Iritabilitas atau sensitivitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan respon terhadap stimulus atau rangsangan. Pada manusia contohnya yaitu di pupil mata. Teman-teman kalau lihat pupil mata, kalau kondisi lingkungan sekitar itu terang,
maka pupil akan mengecil. Kenapa? Supaya cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dan teman-teman tidak merasa silau. Lain halnya kalau teman-teman berada di ruangan yang gelap, nah pupil teman-teman akan semakin membesar. Kenapa? Supaya lebih banyak cahaya yang masuk dan bisa melihat lebih jelas. Pada tanaman ada suatu contoh iritabilitas yang unik nih teman-teman, yaitu pada tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Pada Mimosa pudica ini, kalau teman-teman sentuh daunnya, mereka akan langsung menguncup. Nah, gerakan ini kita sebut dengan seismonasti atau tikmotropisme. Ingat ya, tropisme itu artinya gerakan. Tikmo adalah rangsang sentuhan atau kontak. Jadi dia adalah gerakan yang diprovokasi atau disebabkan oleh sentuhan atau getaran atau kontak. Nah, ini dia 7 ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Yang pertama, proses pembentukan makanan pada tumbuhan disebut. Jawabannya adalah fotosintesis. Fotosintesis mengubah apa tadi? Mengubah air dan CO2 menjadi gula, karbohidrat, dan O2. Nah, untuk nah ini keseimbangan reaksinya. Lanjut ya, akhir teman-teman. Organ ekskresi liver pada manusia mengubah zat berbahaya toksik dari amonia menjadi genjeng urea. Ya betul. Urea nanti akan ditransportasikan ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin atau air kencing. Oke, sekian video kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di channel sigma.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.